Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Zulfa. NIM saya 05346726. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 praktikum basis data, di mana yaitu adalah A. Melakukan praktikum transaksi, B. Melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan mengerjakannya ada di buku MBMP basis data. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkannya. Ini adalah data yang sudah saya buat di sini. Lalu kita ke pembuatan transaksi, di mana ada 3 transaksi yang saya buat yang mengacu pada modul basis data, yaitu buat transaksi 1 adalah commit, perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, membuat store prosedur dengan membuat perintah commit memasukkan data pada tabel pasien. Dan ini adalah isi dari scriptnya. Nah, ini adalah script yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya ingin menambahkan ini ada ID pasien 12, namanya Jajang, laki-laki, Jalan Maros nomor 9. Berarti transaksi 1 sudah. Lalu kita ke transaksi yang kedua, di mana transaksi kedua menurut modul itu adalah rollback, di mana rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Di sini di garis bawahi belum commit, belum input. Misalnya Anda menjalankan perintah update pada data tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien, copy menjadi danar, atau nanti bisa dirubah. Maka ini adalah isi dari script rollback, di mana update pasien, nama Iman, ID-nya 9. Nah, kita rollback, di bawahnya commit. Kita select dari tabel pasien. Berarti kita harus edit dulu sebelumnya, kan itu sudah ada. Misalkan kita ganti, sudah ganti kondangan, namanya Doni, ID pasiennya. Nah, sini tidak ada nama Doni karena kita sudah menginput tapi tidak jadi, atau ada sesuatu yang tidak diinginkan, jadi dia tidak akan terinput. Lalu kita ke transaksi yang ketiga, mana adalah sebuah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal.
akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Ini adalah isi dari scriptnya. Instruksi 3. Nah, ini insert, kita memasukkan data baru, yaitu ini adalah set point 1 disimpan sebagai yang terakhir. Yang kedua, kita memasukkan IRA, tapi tidak jadi. Lalu kita memasukkan data yang ketiga, itu adalah Nina, itu ada di commit. Kita ganti karena sudah ada. Ini sudah kita coba datanya. Nah, ini akan keluar. Jadi kan ada Zaina, laki-laki yang tambahkan 1, itu tidak jadi. Kalau kita sudah rubah tadi sebelumnya. Nah, ini ada inputan barunya Zaina, laki-laki jalan penembakan 10. Yang kedua adalah Ninik. Nah, ini nih. Yang asalnya itu Nina, jalan Tasik. Kita rubah. Seperti itu. Lalu kita ke pembuatan label baru. Sini saya membuat 2 tabel baru, yaitu obat dan transkripsi obat. Karena obat ini adalah isinya ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Ada 5 kolom, di mana ID obatnya itu sebagai primary key. Terus transaksi obat. Di mana isinya itu ada 5 kolom juga, ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan harga. Di sini primary key-nya adalah ID pasien. Lalu kita lihat desain. Nah, setelah saya siapkan sebelumnya, ID transaksi obat ini akan berelasi dengan daftar, juga berelasi dengan pasien. Ada 2 yang berhubungan, dengan obat ini terpisah. Lalu ke obat. Nah, ini kita ke triggers di transaksi obat, dimana adalah isinya itu update obat, set stok sama dengan stok, new date jumlah, where ID obat sama dengan new dot ID obat. Ini adalah berfungsi untuk
mengupdate stok jika kita transaksi pembelian obatnya, maka nanti akan terupdate otomatis, yang dimana sudah saya siapkan juga data dari obatnya ini, data yang kode obat 1 dengan kode obat A001 namanya amikazin, harganya 20.000, stok tinggal 10. Dan yang kedua, ID obatnya 2, kode obat A002, nama obat amoxicillin, harganya 15.000, stok masih 20. Kita misalkan mau transaksi, misalkan obatnya amoxicillin, ini Iman mau beli, ID obatnya kita beli dari sesuai BMP itu harga amoxicillin itu 15.000. 15.000 itu dikali 5 atau 2 aja. Oh, benar, 3 jam. Harganya itu 20.000.
15.000. Nomor satu itu pemecatan. Nah, ini kan sudah keluar nih skripnya. Lalu kita lihat di obat apakah berkurang atau tidak dari trigger ini. Nah, ini amikacin sudah berkurang dari asalnya 10 menjadi 8. Mungkin sekian penjelasan tugas 3 praktikum database dari saya. Bila mana ada penjelasan atau masih ada yang belum benar, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.